إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang telah kita kenal, yaitu kita berusaha untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, kami mengingatkan diri kami dan kepada hadirin sekalian, terutama di masjid yang mulia ini, dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita ketahui, yaitu dalam surat Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-9 dan juga yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kalian untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah segala macam bentuk jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera ke masjid, melaksanakan salat Jumat, dan melarang kita dari melakukan segala macam kesibukan apapun, termasuk kesibukan dalam jual beli misalnya, karena sungguhnya terutama ketika azan Jumat telah dikumandangkan. Karena hal ini juga menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin pentingnya perkara salat itu, khususnya salat Jumat, sehingga semua transaksi jual beli, semua aktivitas perdagangan dan sebagainya disuruh oleh Allah meninggalkan. Karena seringnya hal itu semua akan melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di ayat berikutnya Allah juga menyatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Allah menyatakan, dan apabila telah ditunaikan salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di seluruh muka bumi ini dan carilah karunia Allah, serta ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, makna yang disebutkan dalam ayat tadi fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, maka menyebarlah kalian di seluruh penjuru bumi ini dan carilah karunia Allah. Yang dimaksud disebutkan oleh para mufassir, yakni adalah hendaknya kalian bekerja mencari nafkah, di antaranya dengan berdagang ataupun yang selainnya. Hal ini juga menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja, mencari penghasilan, dan tidak melupakan nafkah yang wajib yang harus kita tunaikan untuk keluarga kita setelah sebelumnya kita diperintahkan Allah untuk menegakkan salat Jumat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Iya, intinya dalam khutbah ini kami ingin menyampaikan perkara ini tentang wajibnya bagi kita semua, terutama bapak-bapak, para hadirin yang hadir di masjid yang mulia ini. Semua adalah ayah bagi anak-anak kita masing-masing. Semuanya adalah suami bagi istri-istri kita. Demikian pula kepala rumah tangga di dalam keluarga kita. Karena itulah ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa sungguhnya agama Islam memerintahkan kita untuk bekerja, mencari rezeki, mencari nafkah di atas muka bumi ini, sehingga dengannya kita bisa mencukupi kebutuhan diri kita, demikian pula keluarga kita, sehingga jauh dari bergantung kepada orang lain, apalagi sampai meminta-minta kepada orang lain. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang hikmah dari diciptakannya siang dan malam. Di antaranya sebagaimana disebutkan Allah taala dalam surat Al-Qasas pada ayat ke-73, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan karena rahmatnya lah Dia menjadikan untuk kalian adanya malam dan siang, supaya kalian bisa beristirahat pada malam hari itu, dan juga supaya kalian bisa mencari sebagian dari karunia-Nya di siang harinya. Semuanya itu adalah agar kalian bersyukur kepadanya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Mulk pada ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Allah menyatakan, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah kalian di seluruh penjuru bumi ini, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepada Allah lah kalian semuanya akan dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin, terhadap ayat-ayat yang mulia tadi, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita untuk kita bepergian kemanapun kalian mau, atau kita semua mau, ke seluruh penjuru bumi ini, dan menelusuri semua sudut-sudut bumi ini untuk mencari segala macam keuntungan dan perdagangan. Dan ketahuilah bahwa usaha kalian semua itu tidak akan berikan manfaat kepada kalian kecuali apa yang telah Allah mudahkan bagi kalian. Artinya dan intinya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua, terutama kita para suami, para pemimpin keluarga, para ayah bagi anak-anak kita, untuk bekerja mencari nafkah selain kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah pula ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pun juga mendorong kita, memotivasi kita juga untuk bersemangat bekerja mencari nafkah, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga kita, supaya kita tidak bergantung kepada orang lain. Di antaranya dalam sebuah hadis yang sahih Al-Imam yang disebarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La ayyakhudha ahadukum hablah fayatiya bi jurmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairul lahu min ayyas'alan nas a'tahu aw mana'uh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh seseorang
di antara kalian membawa talinya, kemudian dia pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar di hutan, kemudian dia setelah mendapatkan kayu bakar diletakkan di punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengan itu dia bisa menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Kata Rasulullah, hal itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain, yang mana dengan meminta-minta itu boleh jadi mereka orang-orang yang kita mintai akan memberinya ataupun tidak memberinya. Dalam hadis yang lain, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW juga menyatakan, ma akala ahadun ta'aman qad khairan min ayyakula min amali yadih. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang makan suatu makanan sama sekali yang lebih baik daripada apa yang ia makan dari hasil jerih payahnya sendiri, dari hasil usahanya sendiri. Wa inna nabiyallah Daud alaihi salatu wassalam kana ya'kulu min amali yadih. Dan dahulu Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, beliau makan dari hasil usaha dan jerih payahnya sendiri, itu dengan bekerja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan anjuran dan dorongan kepada kita semua ma'asyiral muslimin untuk semangat dalam bekerja, semangat dalam mencari nafkah. Hanya saja ada hal yang perlu untuk diperhatikan. Meskipun bekerja itu suatu keharusan, mencari nafkah adalah suatu keharusan, tapi ada hal yang tetap harus kita perhatikan, yaitu apa? Hendaknya ma'asyiral muslimin kita mencarinya dari usaha dan pekerjaan yang baik dan halal, sehingga harta yang kita dapat pun juga adalah benar-benar harta yang halal. Dalam salah satu doa yang pernah dipanjatkan Nabi SAW, beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma kfini bihalalik an haramik wa agniya bifadlika amman siwak. Kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dan dari bergantung kepada selain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Intinya ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini merupakan, ya meskipun lafadznya berupa doa, namun intinya menunjukkan kepada kita kewajiban bagi kita semua untuk merasa cukup dengan rezeki yang halal yang diperoleh dari usaha dan pekerjaan yang halal, dan juga menunjukkan larangan bagi kita dari memakan rezeki yang haram yang diperoleh dari usaha ataupun pekerjaan yang haram. Hal ini perlu diingatkan ma'asyiral muslimin, karena sungguhnya Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa di akhir zaman nanti itu banyak orang yang tidak peduli lagi, ya, tentang dari mana sumber rezeki yang ia dapatkan, apakah dari usaha yang haram ataupun yang halal. Saya sebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, sebagaimana dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haramin. Kata Nabi SAW, sungguh akan datang kepada umat manusia itu suatu zaman yang mana pada zaman itu mereka tidak lagi peduli dengan cara apa dia mendapatkan hartanya, amin halalin amin haramin, apakah harta itu dicari dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Ma'asyiral muslimin, ini yang terjadi di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini. Bahkan sampai banyak di antara manusia berprinsip mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal, sehingga mereka pun rela melakukan pekerjaan apa saja yang penting mendapatkannya meskipun dengan cara yang haram sekalipun. Naudzubillah. Karena itu ma'asyiral muslimin, perlu diketahui, apabila kita memakan makanan atau meminum minuman yang kita peroleh dari pekerjaan ataupun usaha yang haram, maka berarti daging yang tumbuh dalam tubuh kita ma'asyiral muslimin adalah dari sesuatu yang haram. Ketahuilah, ini semua akan menjadi sebab bencana yang sangat besar bagi kita. Demikian pula menjadi penyebab terhalangnya kita dari masuk surga, dan menjadi penyebab badan kita akan mudah dibakar dalam neraka jahanam. Nabi SAW pernah bersabda, innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru awlabih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, dan api neraka itu adalah lebih pantas untuknya. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin, perhatikan ini, sehingga setiap makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita dari usaha yang haram, dari makanan dan minuman yang haram, maka hati-hati,
Ini akan menjadikan neraka akan lebih cepat untuk membakar tubuh kita dikarenakan makan dan minum dari hal yang haram. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketahuilah pada hari kiamat nanti kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan di saat itu kita akan ditanya tentang 4 perkara sebelum kita berpindah ke tempat yang lain ketika kita berdiri di padang mahsyar. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat ketika ia berdiri di padang mahsyar tersebut, ya, sampai ditanya kepadanya 4 perkara. An umrihi fima afnah. Yang pertama tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Wa an jasadihi fima ablah. Kemudian tentang tubuhnya, yaitu untuk apa dihancurkan, maksudnya capek dan lelahnya untuk apa dia lakukan. Demikian pula wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dalam riwayat yang lain wa fima wada'ah. Kemudian tentang hartanya ditanya 2 perkara oleh Allah Ta'ala. Pertama ditanya tentang dari mana kalian dapatkan harta itu. Kemudian digunakan untuk apa, dibelanjakan untuk apa, dan dihabiskan untuk apa harta itu. Kemudian wa an ilmihi mada amila fih. Kemudian tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Intinya sekali lagi, dalam masalah usaha mencari rezeki, maka kita harus benar-benar memperhatikan tentang kehalalan ataupun keharamannya. Jangan sampai apa yang kita makan, apa yang masuk dalam tubuh kita, tubuh istri kita, anak-anak kita, ya, dan seluruh anggota keluarga kita ternyata dari sumber-sumber yang haram ataupun yang syubhat. Karena itulah dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW mengingatkan kita, fajamilu fit talab ahdil halal wa tarkil haram. Rasulullah menyatakan, carilah rezeki yang baik-baik, yakni dengan mengambil yang halal-halal saja dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ma'asyiral muslimin, maka berusahalah dan bekerjalah apa saja yang penting baik, juga halal serta barokah. Dan jangan malu dengan pekerjaan apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, selagi itu halal dan berkah, maka sungguh selama tidak menyelisih syariat, selama hasilnya baik dan halal, hal itu lebih baik dan lebih mulia atau terhormat. Biarpun misalnya ma'asyiral muslimin, kita menjadi sekedar seorang tukang cleaning service misalnya, atau menjadi office boy, atau menjadi satpam saja, atau menjadi tukang sapu di jalan, atau menjadi tukang parkir, atau menjadi pemulung, atau menjadi kuli bangunan, atau menjadi tukang tambal ban, ataupun menjadi marbot masjid misalnya, atau menjadi apa saja yang mungkin sebagian orang menganggapnya rendah dan remeh, ya, biarpun hasilnya mungkin sedikit, namun yang penting halal dan barokah. Iya, karena sungguhnya ma'asyiral muslimin, harta yang kita cari selain yang halal lebih baik, jangan lupa yang barokah, ya, karena dengan harta yang berkah ma'asyiral muslimin, hidup kita insyaallah akan menjadi mudah dan dimudahkan dalam menghadapi setiap persoalan dan ujian dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan harta yang barokah itu ma'asyiral muslimin? Insyaallah akan disebutkan pada khutbah yang kedua. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, selain kita dituntut untuk bekerja dari perkara-perkara yang baik dan halal, namun juga jangan lupa kita mencari keberkahannya. Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa mendapatkan keberkahan itu ma'asyiral muslimin, terutama dari hasil usaha yang kita dapatkan? Ketahuilah ma'asyiral muslimin, salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan itu adalah dengan kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dimaksud di sini adalah rasa takut kita kepada Allah, terutama terhadap harta-harta yang haram, dan juga cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Karena sungguhnya apabila kita benar-benar bertakwa kepada Allah dengan cara seperti ini ketika mendapatkan harta, khususnya dalam mendapatkan rezeki atau harta tersebut, maka sungguh Allah akan menurunkan keberkahan kepada kita. Karena sungguhnya kita akan selalu berhati-hati dalam mencari rezeki, tidak asal,
tidak yang penting banyak dan seterusnya. Nah, maka dengan ketakwaan yang semacam ini, insya Allah setiap apa yang kita peroleh akan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita berhati-hati, yaitu dari mendapatkan harta yang halal tersebut, ya jangan sampai yang haram, apalagi usaha yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf pada ayat ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala menyatakan seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan menurunkan kepada mereka keberkahan dari langit maupun dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut. Demikian pula dalam ayat yang lain, di dalam surat At-Talaq pada ayat kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra." Allah Ta'ala menyatakan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari berbagai problema yang dihadapinya. Kemudian ia juga akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah Maha melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah menentukan atau mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Demikian, dengan sebab takwa, maka yang kita lakukan terutama ketika kita mendapatkan rezeki, kita berhati-hati dari harta yang haram dengan cara yang halal, ya bukan dengan cara yang haram. Maka kalau kita berhati-hati seperti ini, maka sungguh kita tidak akan sembarangan dalam mencari harta. Maka dengan sebab itu insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Dan dengan sebab keberkahan itu, sebagaimana dijelaskan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, wal qalilu minal halal yubarik fihi wal haramul katsir yadhhabu wa yamhaqullahu ta'ala. Kata beliau, harta yang halal yang jumlahnya sedikit itu akan lebih diberkahi di dalamnya oleh Allah Ta'ala daripada harta haram yang jumlahnya banyak, karena harta yang haram ini akan cepat hilangnya dan Allah pun akan menghancurkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya apa yang ingin sampaikan tadi dalam khutbah ini, ma'asyiral muslimin, ringkasnya adalah kami berikan nasihat ini untuk diri kami dan hadirin sekalian di masjid yang mulia ini, di forum yang mulia ini, agar kita semua bisa menjadi para suami, para pemimpin keluarga dan ayah bagi anak-anak kita yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya adalah bertakwa kepada Allah dalam mencari rezeki, hendaknya yang baik, yang halal dan juga yang penuh keberkahan. Ingatlah ma'asyiral muslimin, bahwa pasti kita akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pemimpinan kita dan tanggung jawab kita terhadap keluarga kita, termasuk dalam hal ini adalah masalah harta dan nafkah yang kita berikan untuk keluarga kita tersebut. Maka hendaknya kita selalu berhati-hati supaya tidaklah memilih untuk kita dan mereka, keluarga kita semua itu, kecuali yang benar-benar halal, benar-benar baik, benar-benar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harapkan keberkahan di dalamnya. Maka ma'asyiral muslimin, dengan penjelasan yang ringkas ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, agar kita bisa menunaikan tanggung jawab bekerja dan mengurus keluarga kita dengan sebaik-baiknya, terutama dengan berhati-hati di dalam mencari nafkah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah kapan saja, di mana saja kita berada, insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الهدى والاستقامة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله أقم الصلاة